Shalom Bapak Ibu Saudara, teman-teman Youth Teens dan teman-teman Youth Pro. Kami bersuka cita menjumpai Anda semua pada hari ini. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali hadir, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Berikut beberapa informasi ibadah dalam minggu ini. Komsel berdoa sudah dimulai pada hari Jumat yang lalu. Penutupan doa akan dilaksanakan pada hari Jumat 24 November tahun 2023 jam 7 malam di lantai 3 Abalok Bali. Semua jemaat diundang untuk hadir dalam penutupan doa ini. Abba Kids, I am a child of God. Yes, I am. Halo adik-adik Abba Kids, ketemu lagi dengan kakak berdua, Kak Susan dan Kamilda. So, ada informasi menarik buat adik-adik semuanya. Tapi tunggu dulu sayang, apa yang kakak berdua pakai nih di kepala nih? Ini topi Santa Claus. Santa Claus, oke. Ding dong ding, lonceng berbunyi. Betapa bahagia aku mendengarnya. Hey, tunggu dulu adik-adik, informasi apa ya akan disampaikan oleh Kak Mida? Oke, terima kasih Kak Susan. Ya. Nah, adik-adik semuanya, kita akan mengadakan kegiatan Natal Abba Kids. Natal Abba Kids, Iya. oke. Nah, dalam Natal Abba Kids, kita akan mengadakan rangkaian acara di antaranya lomba. Oke, ada lomba ya. Lomba, ada salah satunya ada lomba storytelling Storytelling. untuk adik-adik kelas balita. Balita, Kak Susan. oke, sip Lalu balita. lomba cerdas cermat. Cerdas cermat. Untuk kelas kecil dan kelas besar. Kelas kecil dan kelas besar. Oke ya. Oke. Nah, dalam proses lomba itu Kak Susan, Iya. kita akan ada namanya babak penyisihan. Babak ya, penyisihan. yang akan dilakukan di tanggal 19 19. November. Yes, ya. 19 November. Oke. Ya, untuk waktunya akan kita informasikan kembali. Baik. Kak Susan. Ya, ada lagi. Lalu untuk babak finalnya Ya. kita akan lakukan di tanggal 26 November Wow. 2023. Seminggu setelahnya. Ya. Oke. Nah, Kak Susan, Ya. setelah kita melakukan rangkaian lomba, Ya. maka kita akan masuk di proses gladi bersih ya. Gladi bersih, Ya, oke. itu kita akan lakukan di Mhm. hari Kamis, Hari Kamis. tanggal 7 Desember. 7 Desember, oke. Ya, di jam 4 sore. Jam 4 sore. Di Abalok lantai 3. Lantai 3. Oke. Ya. Lalu untuk acaranya kapan Kak Susan acara Natal? Ya, itu kapan ya, Kak? Kita akan adakan di tanggal 10 10 Desember. Iya, di jam 4 sore. Jam 4 sore. Bertempat di Gereja Abalok lantai 3 Kak Susan. Oh, di Gereja Abalok lantai 3. Iya. Oke, sip. Tapi Oke. Kak Susan, satu hal lagi yang Apa itu, Kak? Oke. kalau Kak Susan diberi hadiah senang nggak? Oh, senang sekali dong, Kak Senang. Mida. Iya. Aku juga senang loh Kak. Oke. Nah karena itu informasi yang tidak kalah menarik adalah buat papa mama nih. Kak Papa mama Susan. dengerin. Ya. Oke, ini penting. Jadi Mhm. pada tanggal 10 Desember, 10 Desember. anak-anak kita akan menerima hadiah. Wow. Hadiah. Oke. Dari siapa Kak Susan? Siapa Dari ya? Papa mamanya. Papa mama ya. tentunya. Jadi Mhm. papa mama harus siapkan hadiah yang terbaik untuk Oke. anaknya, untuk budgetnya Untuk kembali budgetnya. kepada orang tua masing-masing. Balik ke papa mama. Oke, Iya. baik. Nah lalu dibungkus dengan kado dan bisa dikumpulkan kepada kakak pembina. Oke, bisa. Untuk waktu pemberiannya kita Mhm. akan berikan pada waktu acara Natal di Acara tanggal Natal. 10 Desember. Tanggal 10 Desember. Berarti kalau misalnya sebelum-sebelumnya bisa ya kadonya diantar ya, Bisa, Kakak ya? sangat bisa Kak Susan. Wow, keren kalau gitu. Nah, adik-adik Abakis, demikianlah informasi yang sangat menarik yang perlu dicatat ya. Jangan lupa ya, adik-adik semuanya. Demikianlah informasi yang bisa kakak berdua bagikan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah Abba News Update dalam minggu ini. Semakin kuat, semakin berdampak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. He's
Selamat pagi, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar di pagi hari ini? Tentunya doa kami, Bapak Ibu semuanya, dalam kondisi baik pada saat ini, sukacita, setiap pribadi lepas pribadi diberkati oleh Tuhan. Adakah di antara kita pada hari ini kita ditinggalkan Tuhan? Bukankah kasih setia Tuhan tidak pernah berubah di dalam kehidupan setiap kita orang yang percaya kepada Dia? Terima kasih. Saya mempercayai bahwa Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, yang sanggup menemani, yang sanggup menyertai, dan sanggup juga memberkati kepada setiap kita pribadi lepas pribadi. Sehingga dalam kehidupan kita pribadi maupun keluarga, Tuhan hadir membawa sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan setiap kita. Selain kasih dalam Tuhan, berkat Allah melimpah dalam kehidupan setiap kita karena Tuhan memberikan ketenangan kepada setiap anaknya. Dan Dia, yaitu Tuhan, tidak rela melihat anaknya itu gelisah dalam kehidupannya. Maka dari Tuhan berkata kepada setiap kita tanpa kecuali, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Kenapa? Karena Tuhan menyertai setiap kita. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama bertemu di tempat ini. Kita bisa beribadah di tempat ini. Kita bisa memuji, memuliakan akan Allah. Itu oleh karena kasih setianya kepada setiap kita. Karena anugerah Allah yang Allah sediakan, yang Allah berikan kepada setiap kita, itulah kehendaknya kepada setiap kita. Maka dari itu saya yang kasih, tidak berkelebihan kalau kita pada pagi hari ini boleh mengucap syukur ke atasnya. Atas kasihnya, atas kemurahannya, atas berkatnya, penyertaannya. Sampai detik ini kita ada oleh karena Dia. Karena Dia mengasihi setiap pribadi kepada orang yang percaya kepadanya. Kemarin juga kita sudah bersama-sama mendengar firman Tuhan yang mengingatkan kepada setiap kita. Menegur kepada setiap kita. Pertanda bahwa Tuhan itu mengasihi setiap kita, saudara yang kasih. Firman Tuhan akan menegur kepada setiap kita, di mana kita melalaikan Dia. Kita meninggalkan Dia, Dia akan menegur kita. Kalau kita salah, Dia akan menegur karena Dia mengasihi setiap kita. Dia juga memperingatkan kepada setiap kita. Bahkan juga Dia menghibur kepada setiap kita. Karena Tuhan mengasihi setiap pribadi tanpa kecuali. Saudara yang kasih, Tuhan berkehendak dan menginginkan kepada setiap kita supaya kita hidup berdampak buat sesama dan orang lain tentunya. Saudara yang kasih, kita ada tempat, menjadi tempat Allah dalam kehidupan setiap kita, sehingga orang di sekitar kita melihat bedanya orang yang percaya kepada Dia dan orang yang tidak percaya atau belum percaya kepada Dia. Tuhan berfirman kepada setiap kita dalam kitab 2 Tawarikh dalam pasal yang ke-33 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. 3 minggu yang lewat kita boleh mendengar setelah kisah cerita tentang Hizkia yang luar biasa. Dan hari ini kita boleh melihat atau membaca bersama kisah cerita Raja Manase, yaitu anak daripada Hizkia. Kita buka firman Tuhan dalam kitab 2 Tawarikh 33 ayat yang pertama sampai pada ayat yang ke-13. Mohon maaf kalau bacaan hari ini cukup panjang, saudara yang kasih. Sekali lagi 2 Tawarikh 33 ayat yang pertama sampai yang ke-13 berbunyi demikian. Manase berumur 12 tahun pada waktu menjadi raja, dan selama 55 tahun ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, seperti perbuatan menjijikkan dari bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari hadapan orang Israel. Ia mendirikan kembali tempat-tempat pemujaan yang telah dirobohkan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun mezbah-mezbah untuk para Baal, membuat patung-patung Asyera, dan sujud menyembah segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Ia mendirikan mezbah-mezbah di rumah Tuhan, padahal Tuhan telah berfirman, namaku akan tinggal di Yerusalem untuk selama-lamanya. Ia mendirikan juga mezbah-mezbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Ia bahkan mengorbankan anak-anaknya dalam api lembah Ben Hinnom. Ia melakukan nujum, ramal, sihir, menghubungi arwah dan roh-roh peramal. Ia melakukan banyak hal yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia membangkitkan murkanya
Ia juga menaruh patung berhala yang telah dibuatnya dalam rumah Allah. Padahal Allah telah berfirman kepada Daud dan Salomo anaknya, dalam rumah ini dan di Yerusalem yang telah kupilih dari antara segala suku Israel, aku akan membuat namaku tinggal untuk selama-lamanya. Aku tidak akan membuat lagi orang Israel melangkah keluar dari tanah yang telah kutentukan untuk nenek moyangmu. Asal saja mereka telah melakukan segala yang telah kuperintahkan kepada mereka, segala hukum, ketetapan, dan peraturan yang disampaikan Musa. Tetapi Manase menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem, sehingga mereka melakukan hal yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dibinasakan Tuhan dari hadapan Israel. Yang ke-10, Tuhan berfirman kepada Manase dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Lalu Tuhan mendatangkan kepada mereka pemimpin-pemimpin tentara Raja Asyur. Mereka menangkap Manase dengan kait, membelenggunya dengan rantai tembaga, lalu membawanya ke Babel. Dalam keadaan terdesak, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah, nenek moyangnya, dan berdoa kepadanya. Lalu Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia dikembalikan ke Yerusalem sebagai raja. Manase pun mengakui bahwa Tuhanlah Allah. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, kita baca cukup panjang kisah cerita ini, saudara yang kasih. Kalau kita melihat ke belakang, ayah daripada Manase sangat luar biasa. Firman Tuhan mencatat bahwa Manase adalah orang yang jahat di mata Tuhan. Tetapi ayahnya, yaitu Hizkia, orang yang takut akan Tuhan. Di sepanjang hidupnya mereka taat kepada Allah, dengar-dengaran firman Allah, serta melakukannya. Dan setiap kita tahu, dalam usia sudah senja, maka dia jatuh sakit, sering kasih. Dan ia akan mati, kata Nabi Yesaya. Dan Yesaya mengatakan kepada keluarga Hizkia, sampaikanlah pesan-pesanmu kepada keluargamu, yaitu istri, anak, mungkin dan mertua dan sebagainya. Pesan-pesan terakhir bahwa sebentar lagi kamu akan mati. Terima kasih. Setelah Hizkia mendengar bahwa dia akan mati, maka dia melihat ke dinding tembok, dia menangis dengan seduh. Terima kasih. Dia menangis dari dasar hatinya, dia minta ampun kepada Tuhan. Hal yang tidak mudah, dia seperti disambar petir di siang bolong. Bahwa Tuhan berkata bahwa kamu sebentar lagi akan mati. Terima kasih. Kehidupan Hizkia hidup di persimpangan. Jauh berbeda dengan anaknya. Anaknya umur 12 tahun dia menjadi raja. Dan dia hidupnya sejak kecil tidak takut akan Tuhan. Bahkan yang dilakukan oleh anaknya Raja Manase ini luar biasa. Sangat jahat di mata Tuhan. Dia melakukan yang buruk di dalam pemerintahannya. Rumah Tuhan dibuat amburadul, ada patung-patung di dalamnya. Di halaman rumah Tuhan dibangun tempat-tempat ibadah untuk setan-setan iblis dan sebagainya. Saudara yang kasih, sangat bertolak belakang antara ayah dan anak. Banyak orang mengatakan kalau ayahnya itu orang yang luar biasa, pasti anaknya juga luar biasa. Kalau orang tuanya menjadi orang yang baik, ya punya nama baik, pasti anak pun akan demikian. Terima kasih. Kebanyakan orang melihat dari satu gambar baiknya, tapi ternyata jauh berbeda. Ada orang mengatakan kalau melihat seseorang jangan dilihat dari penampilannya, tetapi lihatlah dari perbuatannya. Terima kasih. Ternyata benar. Perbuatan Hizkia dan perbuatan Manase bertolak belakang. Hizkia adalah orang yang berhasil memerintah dan menjadi orang yang baik dan benar di mata Tuhan. Tetapi anaknya jauh berbeda. Dia berhasil dalam pemerintahan, tetapi Hizkia gagal di dalam keluarganya. Sekali lagi, Hizkia adalah raja yang berhasil di dalam pemerintahannya yang luar biasa diberkati Tuhan, tetapi gagal di dalam rumah tangganya. Kenapa? Karena dia tidak bisa dan tidak sanggup mendidik anaknya dan mengerahkan kepada anaknya yang baik dan benar di mata Tuhan. Mari sama-sama kita belajar yang berbeda antara bapak dan anak ini. Kenapa itu terjadi?
Hizkia sebagai kepala rumah tangga tentunya dia harus mendidik, mengajar, memperhatikan pola tingkah dan perbuatan anak-anaknya. Rupa-rupanya cara mendidik anak bagi Hizkia, dia percaya kepada pembantu-pembantu. Cukup memberikan makan hidup seperti itu mungkin pedoman mereka. Padahal ada satu tanggung jawab sebagai bapak kepada anaknya yang harus diperhatikan, disampaikan. Minggu kemarin kita bersama-sama boleh mendengar bahwasanya seorang bapak punya tanggung jawab yang besar. Bukan tanggung jawab hanya sekedar ngasih makan kepada anak dan keluarga, tidak cukup seringkali. Ternyata bapak dalam rumah tangga harus memperhatikan yang detail, yang kecil apapun harus diperhatikan buat istri dan anak-anaknya. Karena bapak merupakan teladan yang baik, yang seharusnya ditiru oleh anak-anak dan keturunannya. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, mana sejauh berbeda dengan bapak. Dalam usia anak-anak dia sudah melawan Tuhan. Sudah berani kepada Tuhan. Tidak mengherokan Tuhan. Dan dia menjadi orang yang tidak takut akan Tuhan sering kasih. Bahkan dia melawan akan Tuhan. Dia bersahabat dengan dosa. Orang yang bersahabat dengan dosa, berteman dengan dosa, adalah orang yang tidak takut akan Tuhan. Sering kasih. Sering kita mendengar, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Takut dalam arti khawatir, ya kekhawatiran. Khawatir macam banyak hal, khususnya ibu-ibu dalam rumah tangga banyak khawatir tentang kehidupan hari ini, esok, dan yang akan datang. Masa depan anaknya dan sebagainya dan sebagainya. Ibu merindukan anaknya dalam kondisi baik, sehat, dan menurut kepada orang tuanya. Tetapi faktanya jauh berbeda. Kenapa saya katakan Hizkia adalah bapak yang gagal mengurus atau mengarahkan kepada anak-anaknya. Terima kasih. Ternyata hasil akhir memang benar. Anak tidak taat kepada orang tua. Gagal mendidik anaknya. Supaya anaknya menjadi orang yang takut akan Tuhan. Artinya yang tidak berbuat dosa. Tidak melawan dosa. Tidak mengerjakan hal yang dosa yang dilakukan. Itulah yang harus diperhatikan oleh bapak yang baik. Mengajar berdoa kepada anak-anaknya. Memperhatikan apa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Sehingga anaknya juga mendapatkan satu penghargaan dari orang tua. Mungkin pada waktu itu Hizkia hanya melepaskan begitu saja. Yang penting anakku sudah makan, dikasih makan hari ini, tidur pulas, makan enak, sudah mungkin dibawa oleh baby sisternya dan sebagainya. Ternyata hal yang sangat dibutuhkan tidak diberikannya kepada anak yang kekasih, yaitu Manase. Suatu peringatan buat setiap kita bapak-bapak di tempat ini. Dan tentunya tidak kalah pentingnya ibu-ibu yang ada di tempat ini. Mari kita perhatikan anak-anak kita masing-masing. Kalau dia berbuat baik, kita berikan penghargaan kepada mereka. Kamu pintar, luar biasa, kamu cerdas. Anak mama, anak papa. Suatu kata-kata yang membanggakan bagi anak kalau orang tuanya mengatakan, aduh pintar banget anakku hari ini. Saat ini anakku luar biasa. Ya, itu menyenangkan hati anak. Mungkin Manase tidak pernah mendengar kata-kata pujian dari papanya. Atau ucapan yang memuji anaknya. Mungkin dia tidak pernah dengar. Ini satu kelemahan dari bapak-bapak. Zaman dulu maupun zaman masa kini. Apalagi di masa kini dengan banyaknya hal-hal yang mengganggu dalam kehidupan anak-anak kita. Anak-anak kita sudah di benak pikirannya yang ada adalah hanya HP dan sebagainya. Ya, kalau ada HP tenang. Kalau nggak ada HP ribut dan sebagainya. Kita kewalahan, hidup di sekitar kita dikuasai oleh alat-alat yang ada. Karena di HP itu semua ada di situ. Ada televisi ada di situ, lagu-lagu ada di situ, mau nonton drama ada di situ, ada sinetron ada di situ, apapun ada. Game-game yang bagaimanapun ada di situ. Sehingga anak-anak kita terbawa, tergoda dengan alat tersebut. Yang seharusnya orang tua, bapak khususnya, menegur anaknya. Mengarahkan anak-anaknya. Jangan sampai tergiur. Menjadi yang nomor satu dalam hidup mereka. Saudara yang kasih. Maka pelajaran yang baik buat setiap kita. Mari kita sama-sama belajar. Mengajar, mengarahkan anak kita dengan cara yang benar. Saudara yang kasih. Firman Tuhan mengatakan. Kalau anak-anak kita seperti anak panah. Ya, maka dari itu orang tua selayaknya mengarahkan anak panah tersebut.
Jangan asal bentangkan panah dan dilepaskan sedemikian rupa sehingga panah meluncur menjadi tontonan. Oh, bagus banget. Anak panah kita tuh meluncur ke atas. Jangan-jangan kena burung ada di sana. Padahal sebagai tugas sebagai orang tua mengarahkan dengan baik dan benar. Di dalam pendidikan, di dalam apapun, perhatikan dengan baik anak panah ini. Begitu kita sudah penuh dengan pertimbangan, penilaian dan pikiran yang bijak. Oh, pantas ini layak kita gunakan. Baru anak panah kita lepaskan. Sehingga anak panah meluncur pada sasaran yang kita harapkan dan yang kita doakan. Saudara kasih, itu tentunya yang menjadi harapan buat setiap kita. Supaya kita mengarahkan anak kita pada jalan yang baik dan yang benar. Jangan sampai kita katakan, saya tidak ada waktu buat anak-anak. Bagaimana mungkin tugas saya akan banyak. Ya, di gereja, pelayanan. Ya. Jadi ketua RT lagi, sibuk banget. Anak saya tugasnya di istri saya. Jangan demikian. Mari sama-sama kita belajar menyisihkan waktu juga buat anak-anak kita. Untuk main bersama. Untuk menghargai mereka. Menemani mereka sebagai teman dan sahabat. Terima kasih. Kalau dia berbuat yang baik, kita berikan penghargaan. Ya, apabila dia jatuh, kita bangunkan, kita perhatikan, kita pelihara dengan baik dari hati kita yang paling dalam. Maka si anak akan merasakan, papaku luar biasa. Saya ingin hidup seperti papa. Terima kasih. Coba tanya anak-anak di rumah, nak, kamu nanti kalau besar ingin jadi apa? Jadi seperti siapa? Dan sebagainya. Kalau anak kita katakan, saya besok udah gede, ingin jadi seperti papa. Keren. Bagaimana mungkin kalau anak saudara katakan, nanti kalau saya gede, ingin seperti om, seperti tetangga. Saudara yang kasih, betapa sakit hatinya seorang papa. Tentunya harapan saya dan doa saya, anak kita nanti, saya ingin seperti papa. Kalau cewek biasanya tanya, kamu besok gede ingin seperti apa? Saya ingin seperti mama. Karena mama, papa menjadi idola buat anak-anak kita. Mari kita sisihkan waktu buat anak kita. Saya percaya Manase tidak pernah mendapatkan waktu dari papanya Hizkia. Kita tahu Hizkia sebagai raja yang luar biasa, tetapi tidak pernah menyisihkan waktu berdua dengan anaknya. Ngomong ke sana kemari, mungkin anaknya diajak minum kopi bareng mungkin, atau minum teh, atau minum susu dan lainnya. Menjaga hubungan antara papa dan anak yang semakin hari semakin dekat. Papanya pergi, ya biarkan dia pergi. Papa pergi ya nak, ya pergi aja. Nak, mama mau pergi ya pergi aja. Tidak ada rasa nangis, kerinduan yang ada muncul di hati anak. Mungkin ini hal yang salah. Mari kita menoleh ke belakang, saudara yang kasih. Kita belajar menghadapi ini semuanya. Ya, kita tidak pernah bicara dari hati ke hati, tidak pernah ajarkan tentang Tuhan kepada anak kita. Apalagi berdoa. Kemarin saya dapat kiriman video, saudara yang kasih. Nah, video setelah kebetulan ada cucu saya. Dia berdoa begini, saudara yang kasih. Tuhan, yang kakung sekarang sakit. Sembuhkan yang kakung, Tuhan. Pulihkan yang kakung, supaya kakung sembuh, supaya kakung sehat, bisa bermain lagi dengan saya. Saudara yang kasih. Saya mendengar kata-kata ini, saya nggak tahu siapa yang mengajar mereka. Saya keluar air mata, saudara yang kasih. Menghibur saya, menguatkan hati saya. Doa dari cucu kepada eyangnya, yaitu saya. Terima kasih. Saya yakin orang tuanya juga mengajar. Mungkin saya nggak lihat, tetapi saya yakin percaya. Anaknya, orang tuanya berarti mengajar. Mendoakan papa mamanya. Mendoakan siapa yang bersama-sama di rumah, dia doakan. Ini sangat perlu, sangat dibutuhkan bagi keluarga-keluarga. Yaitu keluarga Manase, keluarga Hizkia, dan keluarga kita. Anak-anak kalau saya tanya, dia tidak pernah mendapatkan suatu pujian. Maka mari kita puji anak kita. Kamu anak yang luar biasa. Kamu jempolan.
Kamu seperti mama loh. Kamu seperti papa loh. Saudara kasih. Tanamkan satu keyakinan di dalam hidup mereka. Bahwa kamu seperti papa. Kamu sanggup nanti gede seperti papa, seperti mama. Dan demikian juga kepada Tuhan. Ajarkan anak-anak kita. Yuk kita menghadap hanya Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang menciptakan dan mengasihi setiap kita. Inilah yang wajib kita lakukan. Saudara yang kasih, terlepas daripada itu, Hizkia kita tahu orang yang tidak takut akan Tuhan. Dia melanggar akan hukum Tuhan. Bahkan dia melawan Tuhan. Dengan apa yang mereka lakukan dalam tubuh sejak 12 tahun. Dia membuat patung-patung ukiran dan sesembahan yang lain. Saudara yang kasih. Yang dulu pernah dihancurkan oleh papanya. Dia bangun kembali. Saudara yang kasih. Bahkan dia berhubungan dengan penafsir-penafsir macam-macam yang aneh-aneh. Dukun-dukun dan sebagainya. Menjadi teman sahabat mereka. Dia sangat jauh dari Tuhan. Tiba saatnya hal ini sudah diketahui oleh raja-raja sekitar dan akhirnya Tuhan memakai Raja Asyur untuk menangkap Manasye. Manasye ditangkap sedemikian rupa di kerajaannya di Yerusalem dan dirantai dengan rantai tembaga dan dibawa dia ke daerah Babel. Setelah dia dibawa ke sana di tempat pembuangan, barulah dia mungkin sedih, dia menangis. Dia ingat orang tua, dia ingat mamanya dan sebagainya. Yang pada akhirnya dia muncul di dalam pikiran mereka. Dia ada satu pertobatan yang baru yang dia lakukan. Dia menangis di hadapan Tuhan. Dia minta ampun atas pola tingkah yang salah. Terima kasih. Atas dosa-dosa yang mereka perbuat yang jauh dari hadapan Tuhan. Dia minta ampun, menangis kepada Tuhan. Pertobatan terjadi di dalam kehidupan Manasye. Saudara tahu, bertobat berarti dia berbalik arah. Berbalik arah. Yang dulunya berbuat dosa, sejak saat itu dia tidak berbuat lagi. Sejak lama dia sudah melawan Tuhan. Sejak saat bertobat, dia tidak lagi berani melawan Tuhan. Dan dia rajin berhadapan dengan Tuhan. Terus datang kepada Tuhan, dan datang kepada Tuhan, dan datang kepada Tuhan. Yang apa akhirnya yang terjadi? Manasye diampuni oleh Tuhan. Saudara yang kasih. Sebesar apapun dosa mereka, sejak anak-anak, di mana mereka melawan Tuhan. Apabila dia berbalik, minta penebusan kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni. Mengampuni Manasye juga mengampuni setiap kita. Kalau hari-hari ini mungkin saudara dan saya hidup seperti Manasye, melawan Tuhan, berbohong di hadapan Tuhan, tidak takut akan Tuhan, dia bahkan melawan akan Tuhan. Mungkin dia setiap hari membaca firman Tuhan dan merenungkannya, tetapi tidak melakukannya sesuai perenungannya. Apa artinya semuanya itu, saudara kasih? Yang seharusnya kita setiap hari membaca firman Tuhan dan merenungkan. Setelah merenungkan, kita melakukannya, saudara kasih. Banyak orang di saat ini hanya sampai diam, titik, sampai di dalam perenungannya saja. Dan tidak menjadi pelaku-pelaku akan firman. Saudara yang kasih di dalam Tuhan. Firman Tuhan begitu tajam saat ini yang kita dengar bersama. Tuhan minta kepada setiap kita bukan hanya pendengar, tapi Tuhan mau kita ini menjadi pelaku-pelaku akan firman Allah. Terima kasih. Yang melakukan firman Allah setiap saat dimanapun kita ada. Jangan mencoba meninggalkan akan Tuhan dan jangan mencoba mengabaikan Tuhan. Dan taruhlah Tuhan di dalam kehidupan setiap kita tanpa kecuali. Saudara yang kasih, saya percaya dosa sebesar apapun kita, ya, sebesar apapun kita, Tuhan akan ampuni kita. Kita manusia, kadang-kala kan kita ngomong, ya saya kan manusia biasa, tidak terlepas kita dari dosa dan salah. Betul, saudara. Kita tidak ada artinya apa-apa di hadapan Tuhan. Saudara dan saya hanya lebu tanah yang tidak ada artinya. Tapi oleh karena kasih Tuhan kepada saudara dan saya dibentuk sedemikian rupa. Menjadi sesuatu yang berharga di mata Tuhan dan berarti di mata Tuhan. Yaitu saudara dan saya yang sudah dibentuk oleh Tuhan menjadi berharga di mata Tuhan. Tuhan pasti katakan kepada saudara, kamu menjadi anak yang luar biasa. Saudara-saudara dijaga oleh Tuhan sedemikian rupa. Tuhan tidak mau buatan tangan Tuhan itu jatuh. Tapi Tuhan mau
buatan Allah ini hidup bersama dengan Tuhan. Sehingga saudara dan saya yang sudah dibentuk oleh Tuhan, saudara dan saya hidup sama seperti Tuhan. Terima kasih. Inilah kerinduan Tuhan yang ada dalam kehidupan hati Allah. Tuhan ingin, Tuhan mau, siapapun orangnya yang mendengar renungan pagi ini, Tuhan ingin setiap kita tanpa kecuali hidup seperti Kristus adanya. Karena saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Anak yang berarti berharga di mata Tuhan. Tuhan selalu memperhatikan hidup saudara. Kalau saudara hari ini jauh daripada hadapan Allah, kembali datanglah kepada Tuhan. Tuhan akan kuduskan saudara. Tuhan akan membentuk hidup saudara menjadi serupa dengan Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sama halnya dengan pertobatan daripada Manase. Begitu dia bertobat, luar biasa. Apa yang terjadi? Biasanya raja-raja lain ini raja yang nakal, yang macam-macam ini akan mungkin dibunuh oleh musuhnya. Tetapi Manase mendapatkan anugerah Allah. Manase setelah dia bertobat, dibawa kembali kepada Yerusalem, ke kerajaannya untuk memerintah kembali. Sehingga dia memerintah sampai umur 55 tahun menjadi raja. Saudara yang kasih, bukankah ini satu anugerah yang besar yang diberikan kepada orang yang percaya kepada dia? Kepada orang yang percaya kepada dia. Bukannya saja hanya Manase, tapi Manase. Apabila dia bertobat dan kembali kepada Tuhan, maka saudara akan diampuni. Dan anugerah Allah dibagikan buat saudara dan saya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kemurahan Allah luar biasa dalam kehidupan setiap kita. Ya, di dalam ayat yang ke-10 berkata demikian, saudara yang kasih. Firman Tuhan kepada Manase dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Tidak menghiraukan firman Tuhan. Tidak mendengarkan panggilan Tuhan. Tidak memperhatikan suara Tuhan. Saudara yang kasih. Ini yang terjadi. Sedangkan Tuhan memanggil dia penuh dengan kerinduan. Hari ini juga Tuhan memanggil saudara. Seperti Tuhan memanggil kepada Manase. Dengar suara Tuhan. Dengar suara Tuhan. Abaikan suara yang lain. Yang kadang-kala kedengarannya enak didengar. Belum tentu ujung-ujungnya itu manis. Tapi panggilan yang manis didengar, enak dirasakan, kadang-kadang menjerumuskan saudara dan saya. Ingat betul, suara Tuhan kadang-kala keras, kadang-kala menghibur, kadang-kadang panggilan penuh dengan kerinduan kepada saudara dan saya. Dan selanjutnya ayat mengatakan, tidak menghiraukannya. Lalu Tuhan mendatangkan kepada mereka pemimpin-pemimpin tentara Raja Asyur untuk menangkap mereka. Kalau kita terus berkecimpung di dalam kegelapan dan kita meninggalkan akan Tuhan, saudara dan saya, pasti saudara dan saya akan dirantai dengan tembaga oleh penguasa-penguasa yang ada di udara ini. Yaitu membawa saudara menjadi anak-anaknya, bukan anaknya Kristus. Saudara kasih. Ini yang menjadi, yang kita sayangkan, tentunya bukan itu kerinduan kita. Kerinduan setiap kita boleh hidup dengan Allah yang pencipta itu. Kita hidup dekat dengan Dia setiap saat dalam hidup ini. Saudara yang kasih, kalau ini terjadi, datanglah kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan melunakkan hatinya. Akan hancur hatinya. Datang kepada saudara. Marilah kepadaku, kamu yang lelah dan berbeban berat. Aku, yaitu Tuhan, akan berikan kelegaan kepadamu. Saudara yang kasih. Tuhan mengasihi saudara. Kasih daripada Allah tidak terduga, tidak terhitung dalam hidup ini. Mari kita serahkan hidup ini sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan mengasihi saudara. Di dalam firman Tuhan, dalam kitab Amsal yang ketiga, di dalam ayat yang ke-21 berkata demikian, hei anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan menjauh dari matamu. Pertimbangan dan kebijaksanaan jangan jauh dari hadapanmu. Berarti kehidupan setiap kita biasanya terlalu banyak pertimbangan, yang akhirnya diputuskan itu salah. Memang segala perkara harus kita pertimbangkan. Apa yang kita ambil, kita putuskan harus kita pertimbangkan. Jangan sembrono, saudara yang kasih.
berarti kita memutuskan segala perkara harus melalui pemikiran yang dalam, saudara kasih. Ya, pertimbangan dan kebijaksanaan jangan sampai menjauh daripada kehidupan kita. Menjauh dari matamu, peliharalah itu. Harus kita pelihara keduanya, saudara kasih. Maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Saudara kasih, perhiasan bagi setiap kita yang dikalungkan di leher kita, yaitu kebijaksanaan dan pertimbangan selalu ada dalam kehidupan kita. Apapun yang kita renungkan, kita pikirkan, kita pertimbangkan, kita putuskan dengan kebijaksanaan yang datangnya dari Tuhan di dalam hidup ini. Terima kasih dalam Tuhan, saya percaya saudara dan saya akan hidup berjalan bersama dengan Tuhan hari demi hari. Karena Tuhan yang akan menjadi sandaranmu di dalam yang ke-26. Sekali lagi, karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Puji Tuhan. Tuhan menjadi sandaran hidup kita. Segala keterbatasan kita serahkan kepada Dia. Kita berserah. Kita bersandar kepada kehendak-Nya. Karena kehendak Allah luar biasa buat saudara dan saya. Karena Tuhan ingin menyelamatkan setiap kita tanpa kecuali siapapun kita. Saudara adalah anak-anak Allah yang berharga di mata Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita saat ini. Amin.